Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Buku yang saya tulis, hadis kriteria imam sholat ini, ada historisnya, ada asbabul wurudnya. Kalau hadis gitu, kalau Al-Quran asbabun nuzul. Di masjid kampung mertua saya itu imamnya tua sekali, sudah sepuh. Suaranya mungkin lebih baik suara saya gitu. Mungkin banyak kelirunya membacanya. Iya. Padahal di situ ada santri yang masya Allah katanya sering ikut MTQ, berarti sudah pinter membaca apa? Al-Quran. Waktu ngobrol-ngobrol, Pak Yai, oh nggak dicoba, itu anak juara loh MTQ. Jawabannya menarik. Oh turun kawin kok jadi imam gitu. Belum kawin kok jadi imam. Kaget saya. Memang ada persyaratan jadi imam sholat harus kawin dulu. Baru ngerti dari teman-temannya, itu kan masjid beliau gitu. Maksudnya apa? Ya kudu aku sing imami gitu. Lah masjid sampingnya bacaannya enak-enak. Hijrah jamaah. Ini salah satu strategi untuk mendatangkan apa? Jamaah. Nah, maka waktu pengajian saya ingin menulis buku ini. Tolong permasalahan apa yang perlu saya angkat. Dari berbagai masukan itu alhamdulillah ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa dibahas terkait kriteria imam sholat. Banyak permasalahannya, termasuk boleh enggak seorang yang di masjid niatnya tahiyatul masjid, kita makmum untuk sholat fardu misalnya gitu. Boleh enggak orang buta menjadi imam? Gimana etikanya kalau kita diundang ke suatu kaum, layak enggak kita yang hadir ini untuk jadi imam? Ada orang fasik, boleh enggak kita bermakmum kepadanya? Banyak permasalahan terkait kriteria apa? Imam. Nah, saya mulai, kalau kita kumpul, kita sudah ingin sholat berjamaah, kita ingin siapa sih di antara kita ini yang layak nanti menjadi imam. Alhamdulillah ada bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang diutamakan bukan berarti yang lain tidak utama loh ya. Yang lebih diutamakan untuk menjadi imam dalam sholat berjamaah adalah mereka yang memiliki
4 kriteria. Kriteria-kriterianya itu. Yang pertama, orang yang paling bagus bacaannya. Terkait usia? Terkait kawin? Enggak. Yang kedua, yang lebih mengerti tentang sunnah Nabi. Kaitan kawin ada? Enggak. Yang ketiga, yang lebih dahulu mengikuti hijrah. Bisa saja dia kecil tapi mendahului hijrah, berarti yang lebih lama memeluk ajaran Islam. Yang keempat, yang lebih tua. Ini baru terkait usia. Dari 4 ini kok belum saya temukan syaratnya harus kawin terlebih dahulu. Imam kita tadi sudah kawin apa belum, Pak? Belum, Masya Allah. Oh, yang kedua. Saya begitu, Pak. Nah, 4 kriteria ini muncul dalam berbagai hadis. Siapa saja yang meriwayatkan? Ada Abu Mas'ud Al-Ansari. Wa an Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya yang mengimami al-qauma, kaum itu aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus ketika membaca Al-Quran, kitab Allah. Wa aqdamuhum qira'atan, yang paling ke depan di dalam bacaannya. Itu yang pertama. Fa in kanu fil qira'ah sawa, kalau dalam bacaannya itu kok sama, 10 orang bacanya bagus-bagus misalnya gitu. Fa'a'lamu bisunnah, coba kedepankan siapa dari 10 ini yang lebih faqih tentang sunnah. Itu nasihat Rasul begitu. Fa in kanu fi sunnah sawa, wah 10-10-nya pakar hadis semua gitu. Fa aqdamuhum hijrah, ayo dari 10 itu yang pertama masuk Islam siapa? Fa in kanu fil hijrah sawa, kalau masuk Islamnya bareng-bareng semua, fa'aqdamuhum silma, yang pertama kali memeluk ajaran Islam. Wa fi riwayatin akbaruhum sinnan, yang usianya lebih tua. Wala ya'ummanna rajulu rajula, seseorang jangan ngimami temannya sesama laki-laki fi baiti, di rumah temannya itu, wala fi sultani, juga dalam kekuasaannya, wilayahnya, wala yaqud fi baitihi, jangan duduk di rumah temannya itu, ala takrimati, atas pemuliaannya dia, illa bi'izni, izin dulu walaupun teman. Itu nasihat dari Rasulullah. Saya coba baca yang lain dulu, nanti baru difahami secara holistik. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila ijtama'a, terhimpun, salasatan, tiga orang, kalau ada 3 orang,
fal ya ummahum, supaya ada yang mengimami ahaduhum, salah seorang di antara mereka. Boleh berjamaah bertiga, tidak apa-apa. Wa ahaqquhum, nah, yang lebih layak di antara ketiga itu bil imamah, untuk menjadi imamah, aqra'u, yang punya kelebihan pandai membaca, bagus bacaannya. Hadis yang dua ya ada. Nah, dari dua hadis ini bisa kita gambarkan, walaupun ada 4 kriteria yang diberikan oleh Rasul, kayaknya yang lebih dikedepankan yang tua atau yang bagus bacaannya? Yang bagus bacaannya. Itu pemahaman tematiknya begitu. Mungkin rahasianya, mungkin kalau imam ini bacaannya bagus, bisa membawa khusyuknya apa? Jamaah, bisa, namanya maqasid syariah. Saya jadi teringat dulu waktu menjadi mahasiswa di Jamiah Islam Madinah, punya dosen Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudayfi, Masya Allah, suaranya luar biasa, dosen paling muda pada zaman saya dulu. Untuk menghafal Quran saya cukup, dulu belum ada CD, belum ada flash disk, belum ada hard disk. Rekaman pakai apa, Pak? Taruh ini pengantar tidur, lama-lama kan hafal. Penghafalan itu kalau sering dibaca, sering didengar, gampang apa? Hafal. Apalagi Al-Quran, apalagi paham artinya. Maka 1 semester wajib hafal 2 juz. Gak sampai 1 bulan selesai. Karena sana kuliah 8 semester, wajib menghafalkan 16 juz. Alhamdulillah. Syarat nggak hafal nggak boleh ikut ujian. Hafal saya dulu. Itu ceritanya. Nah, waktu kuliah ini dosen saya Syekh Hudayfi itu nunjuk saya, ya Syekh Andalusi. Jadi nggak bisa ngomong Indonesia dan nggak bisa gitu. Ya Syekh Andalusi gitu. Pikir saya, yang penting saya yang dimaksud selesai gitu. Pernah saya tanya, kenapa saya dipanggil Andalusi gitu. Doa beliau, mudah-mudahan Anda mewakili bangsa Indonesia. Allah, doa ya Tibrizi wakili Tibrizi, Tarmud mewakili Tirmidzi, Tarmud, Masri, Manduri mewakili orang Madura, Andalusi mewakili India, Bukhari mewakili bangsa Bukhari. Apa kata dosen saya? Iqra al-Fatihah ya bunayya. Manggil mahasiswa itu bunayya. Baca surat Al-Fatihah wahai anakku, begitu. Dan saya pulang jadi dosen, mahasiswa S2, S3, saya panggil wahai anak-anakku. Kedekatan antara dosen dengan mahasiswa. Dosen ikhlas mengajar, mahasiswa ikhlas diajar, ilmunya berkah gitu. Pikir saya, Pak, ini dosen mau apa ya? Dikira saya tidak hafal Al-Fatihah apa begitu. Tapi teringat, oh iya,
Setiap NTQ internasional juara satu selalu Indonesia. Sehingga baik sangka saya disuruh membaca untuk pembelajaran contoh bagi teman-teman seluruh dunia. Teman saya ada yang dari Afrika, Eritrea, Nigeria, termasuk putranya Albani Abdurrahman, itu satu tempat duduk sama saya. Itu ceritanya. Maka dengan suara khas saya, Bapak Ibu, saya baca surat Al-Fatihah. Masya Allah, dosen saya itu mantu. Selesai saya baca, apa kata beliau? A'id saniyatan ya bunayya. Coba ulangi yang kedua kali lagi. Waduh, Pak, helm tidak cukup, Pak. Merasa tersanjung, Pak, ya Allah. Dan bacaan saya yang kedua jauh lebih bagus, Pak. Groginya hilang ya, Pak. Selesai yang kedua, a'id salisatan ya bunayya. Coba ulangi yang ketiga. Selesai, a'id rabi'atan ya bunayya. Begitu dosen saya a'id khamisatan ya bunayya. Coba ulangi yang kelima. Saya baru interupsi. Le ana miraron ya abuya. Kenapa saya terus menerus? Kenapa ndak yang lain? Apa komentarnya? Hafal sampai sekarang. Wallah, maka kalamal malaika. Suaramu seperti suara malaikat. Masya Allah. Sejak kapan dosen saya dengar suara malaikat? Biasa, Pak, metafor seperti itu biasa. Di Arab biasa gitu. Lakin fiha akhta'un fadhih. Hafal kata-katanya. Tapi bacaanmu salah kabeh, mati tuh, Pak. Iya. Alhamdulillah ada kesempatan belajar dengan beliau gitu. Masya Allah. Anak saya sering belajarnya pulang mengimami. Allah, jamaahnya bilang, Ustaz, seakan-akan kita di Masjidil Haram. Gitu. Sombongnya, sopo dulu imamnya. Masya Allah. Jadi suaranya enak, tapi salah. Oh, kalau begitu baiknya bacaan itu satu, bagaimana sesuai dengan ilmu tajwid. Dua, bagaimana memelihara yang namanya makhraj huruf. Tiga, mengerti wakaf dan ibtidah. Dulu sudah saya ajari itu, Pak. Saya kuliah di sana tahun 80. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum lahir ya. Tahun 1880 sudah ada yang lahir? Belum ya. Usia saya sudah hampir 180, Pak. Pusar sampai atas, kalau pusar ke bawah masih 18. Itu ceritanya. Bismillah aja sudah salah dua. Baca roknya itu masih terasa ra, belum roh gitu. Belum murokoko gitu. Ya namanya pengkaderan, Pak. Sekecil apapun ya dikoreksi, Pak. Yang paling itu sering keliru, susah sekali mengerti. Itu bukan huruf qalqalah. Qalqalah itu kan qatbu jadid. Sehingga mungkin saking fasenya iya dinas enak tapi salah gitu. Bukan qalqalah. Dinas. Ndak jadinya ndatnya sama sekali gitu. Tuh susah. Indonesia susah, Ustaz. Bisa dilatih terus.
Masya Allah. Kalimat yang membuat saya ini guyub betul. Suruh ulangi mana saja. Siratal ladzina an'amta alaihim. Enak salah kabeh gitu. An'am nun mati ketemu ain izhar. Amta mim mati ketemu ta izhar. Amta kok alah keliru lagi. Yang keliru lagi ghairil mag. Ini kok kokolah gitu. Ini bukan kokolah. Maghdubi alaihim. Salah lagi. Waladhdallin. Keliru mana ya? Lam nggak ada guna itu, Pak. Guna itu hanya nun syiddah dan mim syiddah. Alhamdulillah dengan belajar gitu tahu kekeliruan. Maka semaan itu kalau di sana, Pak, yang satu baca, yang satu nyemak mengoreksi. Kalau ada kekeliruan itu baru semaan antara Jibril dengan Nabi Muhammad. Yang baca siapa? Nabi Muhammad. Yang nyemak Jibril. Kalau ada kekeliruan diingatkan oleh Jibril. Itu baru semaan. Lah diundang semaan baru 5 menit saya izin, mohon maaf komandan, saya izin pulang. Loh kenapa? Saya kesini untuk nyemak. Terus tidak bisa nyemak. Coba bacaannya Pak. Oh ya monggo. Oh saya datang itu untuk nyemak. Datang nggak suka nyemak yang mulai gitu. Itu ceritanya. Oh ini toh rahasianya bagaimana kok selalu Rasulullah mendulukan siapa yang bagus bacaannya. Lah bagus itu nanti kriterianya bagaimana menguasai ilmu tajwid, bagaimana makhraj hurufnya bisa tepat, bagaimana ngerti wakaf ibtidah. Beliau mengajarkan saya itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin siratal ladzina an'amta alaihi. Berhenti Pak. Saya tanya, Syekh, itu ada tanda lam. Ilmu saya sebaiknya langsung gitu. Jangan berhenti di situ. Saya balik ditanya, seinge ilang sopo. Itu ceritanya begitu. Padahal kalau berhenti di situ, Al-Fatihah itu bukan dari basmalah, tapi dari alhamdulillah. Berdasarkan hadis qudsi, Al-Fatihah dibagi 2, separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. Kalau dimulai dari bismillah, Allah dapat 4,5, hambanya dapat 2,5. Kalau dimulai dari alhamdulillah, Allah dapat 3,5, hamba dapat 3,5. Bismillah itu tercantum pada setiap awal surat, kecuali surat At-Taubah yang tidak layak dimulai dari bismillah, tapi tercantum di dalamnya itu ada kata bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miliknya siapa? Allah. Ar-Rahmanir Rahim, miliknya Allah.
Maliki boleh, maliki yaumiddin miliknya Allah. Allah sudah dapat 3. Iyyaka na'bud, separuh. Allah dapat 3,5. Wa iyyaka nasta'in, separuh miliknya hamba. Ihdinas siratal mustaqim miliknya hamba. Siratal ladzina an'amta alaihim miliknya hamba. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin miliknya hamba. Itu ceritanya gitu. Berdasarkan tafsir Umar bin Khattab. Allah, wah, melekat ilmu itu. Enggak sekarang diajarkan keluar masjid lali maneh. Itu ceritanya. Jadi rahasianya harus gitu. Mubalik ikhlas menyampaikan ilmu, pendengarnya ikhlas mendengarkan. Karena ketahuan Pak, ada jamaah yang tidak ikhlas itu ketahuan Pak. Ya apa caranya kupingnya ditutup, ya sumpek ngerungokno itu. Ada yang lucu Pak ini Pak. Rumahnya samping masjid Pak. Setiap saya ngaji di situ tutupan rapat. Padahal samping masjid. Saya baru ngerti itu ketika kok dia ikut ngaji, datangi saya, Pak. Cerita. Saya terus terang, Ustaz, dulu itu dengar sampean ceramah itu mendingan gak ngrungokno. Ditutup rumahnya, ditinggal, Pak. Iya. Saya baru merasakan, Masya Allah, ternyata ngaji itu harus begini, Ustaz. Oh, tiba sampean tutup, sampean tinggal. Nggih. Terus ngrungokno pengajian saya tuh loroh banget. Ya Allah, ka'annama yas'adu ila sama. Ya Allah. Enggak teman-teman, cobalah dengarkan dulu. Ya kalau nggak cocok ya nggak usah dipakai, kan selesai. Siapa tahu dari orang yang kita anggap tidak baik ada sisi kebaikan. Jadi coba didengarkan dulu, sharing dulu. Alladzina yastami'unal qawla, mudah-mudahan fayattabi'una asar. Sering saya ingatkan, kalau tidak punya 2 penyakit, fanatisme kepada golongannya, a priori kepada lainnya, yasroh sadrahu lil Islam, gampang untuk menerima apa? Hidayah. Begitu diantaranya tidak ada kriteria imam itu harus sudah kawin. Nah, nanti akan ketemu judul yang keberapa, tulisannya kecil-kecil ini Pak, saya dulu kan anak kecil menjadi imam di mana Pak? Oh ini ya. Nih, boleh enggak anak yang masih kecil belum kawin jadi imam? Nah, dicari. Dasarnya enggak boleh pemikiran, harus tuntunan. Saya berani mengatakan tidaklah ditemukan persyaratan untuk menjadi imam sholat harus telah balik dan telah menikah. Berani saya. Kenapa berani? Punya alasan, dasar hukum. Maka pemikiran apapun kalau sudah berhadapan dengan tuntunan lewat gitu. Nah, ini diantaranya hadis Amr bin Salamah. Wan Amr bin Salamah al-Jarmi radhiyallahu anhu qala, kunna fi hadirin yamurru binan nasu ila atau nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat saya ini tempat lalu orang ketika mereka itu konfirmasi kepada Rasul.
Jadi orang kalau ingin ketemu Rasul mesti lewat rumahku gitu. Itu ceritanya itu. Fakanu mereka itu idza raja'u kalau sudah pulang habis ketemu Rasul marru bina selalu melintasi tempat kami gitu. Fanas'aluhum suatu saat kami nanya mereka, kalian datang ke Nabi itu tujuannya apa gitu. Madinasi ada apa? Kemberutuk ke Rasul ada apa? Mahadar rajul apa yang terjadi pada orang itu? Fayakuluna tiba-tiba ada yang berkata, yaz'amu anallah arsalahu. Muhammad itu mengakui dirinya Allah telah memutusnya gitu. Auha ilaihi Allah sudah memberinya wahyu. Itu anggapan Muhammad gitu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah dawuh kada katanya ini dari Allah. Fadnu minhu maka saya mendekat fa asma'u dan ingin mendengar. Wa kuntu hulaman waktu itu saya masih anak kecil tapi hafidhon hafid Quran gitu, kecil tapi hafid Quran. Fa hafidtu min dzalika Qur'anan katsira. Alhamdulillah walaupun waktu itu saya masih kecil saya punya hafalan Quran yang banyak. Wa kuntu laman hafidhan fa hafidtu min dzalika Qur'anan katsira. Yaquluna mereka berkata, utruku tinggalkan wa qaumu bersama kaumnya itu. Fa innahu sesungguhnya indhara alaihim kalau mereka dia Muhammad bisa mengalahkan Quraisy Mekah itu, karena di kitab mereka ada sinyal gitu, Pak. Fahuwa nabi baru dia nabi shadiq yang benar yang jujur. Biarkan ngomong ini kita tunggu dulu. Bisa ndak mengalahkan orang kafir Quraisy itu? Kalau bisa baru dia benar-benar sosok nabi yang jujur. Jadi testimoninya sudah ada. Falamma kanat waqa'atu ahlil fathi ketika betul-betul terjadi Fathu Makkah itu badara kullu qaumin bi islami baru mereka berbondong-bondong memeluk Islam. Faja'ala rajul ya'ti membuat orang itu mendatangnya fayaqul ya Rasulullah wahai Rasulullah ana wafidu bani fulan saya adalah utusan dari Bani Fulan. Wajituka saya mendatangi Tuhan bi islami mewakili keislaman mereka. Alhamdulillah. Fantalaka abi akhirnya berjalanlah pergilah bapak saya wafidan sebagai utusan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin dalam kelompok beberapa utusan yang lain min qaumi dari kaumnya masing-masing karena biasa mereka itu kabilah gitu, suku gitu. Fa'allamahu sholat lalu mereka diajari apa? Sholat. Faqala sallu sholata kadza fi hin kadza sholatlah kalian sholat ini di waktu ini. Rinciannya sholat subuh di waktu subuh, sholat zuhur di waktu zuhur. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wa sholatu kadza fi hin kadza fa idza hadaratis sholat kalau sudah masuk waktu sholat falyu'adzin lakum supaya ada yang mengadzani buat kalian ahaduhum siapa salah seorang di antara mereka. Tidak ada kriterianya muadzin, tidak ada kriterianya kecuali yang diminta Rasul itu kayak suara Bilal yang melengking
Karena nanti sejauh suaranya didengar oleh makhluk itu mendoakan dia. Alhamdulillah sekarang ada mikrofon, tambah waktu sing ngrungokno. Wa ya ummukum aksarukum Qur'ana, supaya apa? Yang menjadi imam kalian yang paling banyak hafalan Quran. Dan selalu itu yang dikedepankan, walaupun Rasul sudah memberikan beberapa kriteria. Faja'a abi, lalu bapak saya, salah satu ketua utusan kaum ini datang. Faqala ji'tukum wallah min indi Rasulillah, saya baru datang dari sisi Rasulullah. Hakun, ternyata benar. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau menasihati kami, liya'ummakum aksarukum Qur'ana. Ayo supaya yang jadi imam itu yang paling banyak hafalan. Fanadharu, saling melihat siapa di antara teman-teman ini yang paling banyak apa hafalannya. Fama wajadu fihim ahada, ternyata masyarakat tidak mendapatkan seorang pun aksara Qur'anan minni, yang paling banyak hafal Qur'annya dibanding saya, padahal saya masih kecil. Lima kuntu atalaqqa min rukban, karena memang saya sering kalau ada utusan ikut-ikut, enggak gitu. Fada'auni, lalu umat saya itu manggil saya, fa'alamuni ar-ruku' wa sujud, dia yang ngajari saya rukuk dan sujud. Fakuntu ummahu, maka aku yang ditunjuk menjadi imam mereka. Wa ana gulam, waktu itu saya masih kecil. Enak takhrid hati seperti ini, disisipi dari ini, disisipkan dari ini, disisipkan sehingga menjadi kalimat yang lebih sempurna. Ibnu Sittin au sab'i sinin, usiaku baru 6 atau 7 tahun. Kelas berapa, Pak? Kelas 1 usianya. Wa fi riwayatin Ibnu Samani Sittin, baru usia 8 tahun. Waktu itu sudah dihitan atau belum kira-kira, Pak? Oh, enggak tanya saya gitu. Qala fama syahidtu majma'an min jarmin illa kuntu imamu. Ya Allah, tidak ada lagi kayaknya bagi mereka kecuali saya yang dipercayai jadi imam. Wa usolli ala janaizi, bahkan saya imami sholat jenazah mereka ila yaumi hadza, sampai saya dewasa seperti ini. Masya Allah, itu ceritanya begitu. Jadi tidak ada, Pak, syarat harus sudah balik, syarat harus sudah nikah. Hai, coba kita cari orang yang bagus bacaannya, insya Allah imam itu, Pak, tidak akan target saya minta sekian, enggak. Kita aja yang harus tahu bagaimana hidupnya terselesaikan. Ngono ae, Pak. Kalau perlu 1 bulan kayak itu 12 juta itu minim, Pak, gitu. 1 bulan. Kalau nanti kurang ya ditambah 20 juta gitu. Wah, imam di Masjid Nabawi itu kayak menteri, Pak. Mobilnya Masya Allah, fasilitasnya Masya Allah. Punya imam badal lagi. Di sini punya imam badal, Pak. Alhamdulillah, badannya banyak. Beberapa masjid selalu saya temukan di belakang imam ada 3 sajadah. Entah berapa masjid itu, Jayallah, Al-Milah. Penasaran tanya, ini sajadah untuk apa? 1 untuk imam badal.
Yang satu ini untuk mubaligh, yang satu perwakilan takmir. Jadi takmir itu digilir gitu untuk selalu mendampingi ketika ada sholat apa berjamaah. Bagus. Akhirnya kursi saya dipindah. Oh ini toh tempatnya mubaligh gitu. Dan yang lurus itu dengan imam bukan mubalighnya Pak, tapi imam ada. Biar nanti siap mengganti posisi imam ketika apa? Dalam kondisi wudu. Sujud kok lama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam badal lanjutkan. Itu Pak. Itu ceritanya, Masya Allah. Dari sini yang paling menarik Pak, muncul pertanyaan, kalau gitu Ustaz, ada kasus, ada seorang sholat, kemudian kita tidak tahu, boleh tidak bermakmum kepada orang itu? Ya boleh. Katanya niatnya harus sama. Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang? Rasul dulu itu waktu jadi imam sebagai musafir memberitahu kepada mukim gitu loh. Kami musafir, kami mengqashar. Nah kalian nanti yang nggak musafir silakan lanjutkan sendiri, kan begitu. Memangnya harus sama mengqashar semua? Enggak gitu. Jadi kalau kita datang ke masjid Pak, ada orang sholat, gak usah ditakoi sampean sholat apa, gak usah. Dia sholat sunnah kayak sholat tahiyatul masjid, tidak ada masalah. Ini salah satu kendala kenapa harus dilafadzkan gitu loh. Gara-gara kita rekayasa dilafadzkan, kita ini tadi belum punya niat imam. Lah kok dimakmumi? Mau ojo-ojo lah ngono. Loh iya Pak. Di belakang imam niatnya makmuman, imamnya imam, imamnya batal, gak gelem ganti Pak. Sampean niatku makmum bro. Aku ya makmum begitu. Lah terus apa sing ganti? Jadi amalan itu Pak kalau direkayasa memang ada sisi positif tapi ada sisi negatif. Itu kalau bukan wahyu selalu begitu Pak. Tapi kalau wahyu semuanya pasti baik. Saya bahas di sini kasus-kasus yang seperti itu. Wabil khusus yang terakhir ini nanti jadi buku khusus karena di Surabaya ini ada buku wanita tidak boleh jadi imam. Terpaksa saya jadikan khusus. Itu yang bisa saya sampaikan. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.